Menurut lu gimana? Ini STY out apa enggak? STY out. Balik lagi di teras bola, ngobrolin bola di teras bareng kawan. Nice. Oke. Nice. Lancar. Ngapalnya setengah mampus tadi anjing. Makan. Nih lu ngapain nih kemarin nih? Ini kok berubah nih formasinya nih? Tahu. Mana nggak ada gua kan? Kemarin host tetapnya lagi kabur-kaburan biasa. Sibuk bos. Lagi banyak sosial aja. Nah, kemarin tuh bola tuh, ya kan? Kita kan habis match preview preview lawan Jepang. Ternyata kita dibantai oleh Godzilla. Gundala kalah, ya kan? Aduh. Gundala digigit sama Godzilla. Siapa yang ngira sih Indonesia bakal menang lawan Jepang anjing? Gua. Tolong. Ya nggak apa-apa, optimis dikit nggak apa-apa ya kan. Enggak, emang optimis lu datang dari mana? Optimis saya dulu ya kan, biar ada ini aja, biar kayak ada motivasi lah. Tapi lu pada nonton? Kalau gue jujur ya, gue babak pertama kan kagak nonton, gue di sini. Gua nonton sampai 3-0 anjing. Tapi berasa banget kehilangan Kevin Dix kan. Betul, Kevin Dix menit 30 cedera. Terus abis itu Dia cedera tuh pas di tackle Mitoma atau enggak? Iya, Mitoma. Dia cedera. Iya. Dia cedera, akhirnya kita kebobolan 2 gol ya di babak pertama kan, bener ya? Betul. Di babak pertama. Kehilangan. Pertama 2 gol. Iya. 2 gol. Ya nggak tahu kan, gue nggak nonton babak pertama, babak kedua gue nonton. Gue nonton sampai habis lah. Tapi Dapat lu gimana? kalau menurut gue dari segi permainan sebenarnya kita di awal bisa ngimbangin lah. Cuma possession 80-20 anjing. tapi kita counter attack-nya ada momen Ragnar, Ya. ya kan? Terus momen yang lain juga ada sebenarnya di 15 menit pertama lah. Cuma ya dia Jepang ini pinter, dia tahu celah lah. Celahnya itu gue lihat emang kan Kevin Dix ini agak power banget lah sisi kanan. Bahkan kayak entah kenapa dia nyerangnya dari kanan mulu sejak pergantian Kevin Dix gitu loh. Ya. Bingung lah. Dong, Jepang kiri. Oh, dari kiri Jepang. Oke, betul. Ketahuan. Kan dari Indonya kanan. Iya, Jepang kiri, kan lu bahas Jepangnya. Oh iya, betul. Ya itu Mitoma. Enggak, Mitoma ditaruh di belakang enggak sih kemarin? Enggak, Tengah kiri. LM jadinya sih LM. LM makanya Iya, bukan LW. LM. Dia sama kemarin formasi Jepang, dia berapa pakai formasi 3 juga nggak? Enggak, 4. 4 ya, pakai Backnya. formasi 4 back. 4. Sinteyong doang emang 3. Nah, Right side. ini nih apa namanya, jadi pembahasan juga nih setelah dibantai 4-0, Eliano nggak masuk nih. Eliano nggak masuk. Tuh gimana tuh? Menurut lu gimana sih? Karena yang eksis di sosial media kan karena STI bilang Eliano itu nggak cocok sama Nggak cocok. taktik, nggak cocok dengan strategi. Betul. Tapi menurut lu apa sih sebenarnya itu? Kalau menurut gua, ya gua nggak tahu kenapa sih pandangan ST itu langsung kayak jelek gitu, bagus gitu. Cuma gimana ya? Seperti podcast sebelumnya gue bilang, kayak dari segi cadangan sama skuad utama tuh kayak nggak balance aja gitu loh, nggak balance gitu loh. Ada beberapa pemain yang sering dipanggil nggak main, jadi buat apa? Kenapa kita nggak nyobain pemain yang secara di klub dia lebih sering main lah dibandingkan pemain-pemain yang jarang main gitu. Contoh yang nomor 7 lah. Siapa? Marcelino ya kan. Okay, sampai sekarang dia belum dapat menit bermain loh. Sumpah di Oxford. Belum. Main tapi dia Di 21. Tapi di youth. 21. Eliano main. Eliano sering main. Di PC. Nah, tapi kalau menurut gua kemarin tuh emang banyak kesempatan, nggak banyak sih. Ya 3 shoot on target kalau nggak salah ya. 3 apa 2. Yang itu yang mana itu bisa jadi gol. Ragnar udah 1-on-1 nggak gol. Arhan udah 1-on-1 tinggal pressing ke atas nggak gol gitu kan. Arhan juga itu kan di akhir kan. Di akhir, itu di akhir. juga kalau gol juga udah hiburan sih. Tapi emang berasa banget kehilangan Kevin Dix. Berasa. Nah, ini kita juga kehilangan Mes.
Mes Itu juga. yang jadi Bacanya itu gimana sih? Miss sih. Mitch Silger. Miss Hilgar sih. Udah, pokoknya mes dah gitu. Terus kemarin juga ada kesalahan golnya Jepang itu kesalahan dari Jay Izes yang dia pengen buang masuk kolongnya kan. Betul. Enggak, sebenarnya itu kesalahan di akhir sih, kayak Arhan Miss, Jesus ke kolong itu udah frustasi sih. Itu soalnya posisi udah poin udah banyak banget kan. Poin skor udah banyak banget kan jauhnya. Iya. Mental nggak sih? Mental. Karena emang gue lihat juga dari segi rating permainan Jepang juga ratingnya biasa-biasa aja. Dia mainnya slow kayak gue lihat. Cuma baik lagi sih, kayaknya pemain kita tuh takut sama pemain nama-nama besar gitu. Iya, karena Jepang itu juga bilang kan, Endo atau siapa kita bilang di press conference-nya, mereka juga emang slowin temponya karena faktor lapangan. Ya, lapangan. Lapangan dan hujan. Itu Minamino masalah dah. Minamino. Kalau lapangan, tapi kalau soal tempo kayak kan? Minamino. Kayak ya nggak rasis kalau salah sebut. Iya, nggak susah apa-apa. nama Jepang. Ini podcast sama keluh kesah sih sebenarnya. Gue sebenarnya udah low bet banget anjing, disuruh ngomongin bola. Iya. Lu salah datangnya kemalaman nih jam berapa? Jam 11, setengah 12 malah. Tapi nggak apa-apa demi menghibur kalian semua ya kan, nggak apa-apa. Siapa kalian semua dia? Ya itulah pokoknya. Lo. Sponsor, woi. Ya makanya kan nih lawan Jepang ini jadi apa ya? Jadi kaca untuk kita nih lawan Arab nih, gitu kan. Nih. Oke, ya udah kita bahas Arab dulu. Tahun lalu sudah. Nih Arab nih apa namanya? Jadi ya kayak si yang pemain si siapa? Al-Bulahi. Itu pemain paling ngeselin. Itu kata itu Justin Hapner-nya lah. Iya. Justin Hapner gitu. Apakah Justin Hapner punya mental untuk apa namanya marah-marah ke Al-Bulahi? Siapa sih namanya? Iya, Bulahi deh. Sorry lagi kalau salah sebut ya, nama Arab susah. Gitu kan. Menurut lu gimana? Gua mulu, nggak apa lah. Oke. Kalau menurut gua itu pemain sebenarnya gimana ya, harus patut ini sih waspadai karena tuh orang tuh suka bikin emosi. Enggak, oke, dia kan emang terkenal tenggil, tapi skill setnya jago gak sih? Jago karena kan dia juga starting lineup juga di klubnya di Al Hilal. Al Hilal. Oh, Benzema udah nggak ya? Al Hilal tuh sekarang siapa? Neymar. Cedera mulu tapi. Iya. Al Hilal tuh Mitrovic, terus juga Stefan siapa? Lupa. Milinkovic. Ya, Milinkovic. Ya namanya juga di teras. Ya, bukan di studio. Ya terus. Terus kalau menurut gua ya itu pemain patut gimana ya? Kita baik lagi. Entah kenapa kan kalau Indo ini ngelawan tim Timur Tengah kan emang harus sabar-sabar banget. Soalnya emang drama itu ada aja. Enggak, soalnya kalau menurut gua musuh kita itu bukan tim Timur Tengahnya, negara Timur Tengah, tapi wasitnya. Iya. Wasit next match siapa? Nah, gue nggak tahu sih, belum tahu. Belum ada. Atau kita miss nggak tahu ya. Kemarin wasitnya udah waras, lawannya nggak waras. Lawannya nggak waras. Tapi emang balik lagi nih ke Jepang. Kenapa itu? Menurut gua ya, di tim Asia yang faktor hokinya paling rendah buat menang itu Jepang. Mereka tuh pure skill sih. Bahkan South Korea aja dia menang sama ini, menang sama itu, kadang-kadang ada lakinya. Iya, benar. Karena Korea itu nggak jalan banget sebenarnya permainannya. Betul. Jepang tuh iya. Tuh. Ya gimana ya, emang dari segi pemindahan juga kan, pemindahan dari usia mudanya juga, terus juga Pemindahan aja. Oke, pemindahan dari usia muda, terus juga kayak ya kita lihat lah, terus juga jangan main di lokal doang gitu loh. Kan kita lihat kan enak ngopi. Buset. Nah, kalau yang kita lihat kan pemain yang dari Jepang tuh kebanyakan dari pemain luar kan, pemain abroad lah bisa dibilang. Apaan gimana? Abroad ya kan. Ya maklum namanya. Hamstring. Iya. Oke. Bulat. Bisa jadi. Terus juga ya dari segi mental juga bergua tuh mereka tuh gue nggak tahu gimana, luar biasa banget sih. Nggak ada takut-takut Jermannya dibantai sama dia 1-4. Oke, ini kita lurusin lagi. Kita lagi bahas Arab nih tadi, ya kan. Pemain Arab yang harus kita waspadai. Kita waspadai, timnas waspadai. Ada satu pemain AS Roma. Siapa sih namanya, lupa gua. Namanya ntar saya nyontek dulu. Siapa tuh namanya tuh? Iya, nyontek dulu. Saud Abdul Hamid. Saud Abdul Hamid. Gue Gue sebenarnya sejujurnya gue nggak tahu. Gue tahu itu
pemain dari lain tuh, Salihochan dari Turki. Cuma baru dengar gue tuh pemain tuh siapa itu. Salihochan. Ya, tapi kalau Jepang Ochan. ya nggak tahu lah, tanya emaknya, kenapa nanya gue. Nah, gue sih apa namanya ya, semua pemain tuh berbahaya gitu kan, apalagi kayak Mancini aja bisa dipecat. Nah, ini makanya yang bukan kita takut, kita senengin ketika Indonesia menang lawan Arab, dipecat tuh pelatih lagi tuh. Nggak mungkin seperti itulah. Terus diliburin besok hari jadi libur nasional. Beda, pressure-nya beda. Pressure netizen sama pressure netizen ini beda. Apalagi netizen klub kita ya. Beda lagi. Timnas Bang. Enggak, maksudnya secara pressure ya kan. Iya. Beda. Nah, gue yang takutnya emang dari pelatih sekarang tuh lebih ke taktiknya tuh lebih berbeda lah. Karena kan gue kemarin ngeliat sebenarnya tuh Arab bisa menang lah. Cuma karena offset ya kan, menit akhir tuh. Jadi faktor lakinya Australia itu masih ada, tapi ya gue lihat juga kemarin ada beberapa sempat gue lihat dari highlightnya Arab main Australia kemarin, dia lebih sering gimana ya, pressure gitu lah, lebih berani lah. Kalau kemarin tuh kayak yang pelatih sebelumnya Mancini kayak masih berantakan menurut gue. Kan? Tapi gue sih nggak nonton Arab versus apa tuh kemarin gitu kan. Gue nggak nonton, tapi kayaknya gue pede sih mainnya tuh rapi kayak kemarin sih gitu. Iya. Sebenarnya Indonesia tuh pas lawan Jepang rapi mainnya. Rapi banget. Emang kalah individual skill aja. Betul. Mental juga. Itu gue setuju. Soalnya ya berkaca lagi dari Jepang ya kan. Jepang kalau di atas kertas ya jauh lah menurut gua. Jauh banget. 15. Gitu kan. Gila. Nah, tapi kalau ngomongin soal peringkat itu, kita jadi negara yang kalau kita ya ditakutin, apalagi dengan pemain diaspora kan. Betul. Gitu, adanya pemain diaspora tuh bikin ketar-ketir juga. Betul. Terus ya kayak maksudnya ya Arab sekarang ya mereka juga ketar-ketir sih kalau menurut gue. Iya. Kalau betul bisa jadi sih. Iya kali. Cuma ya gue juga bersyukurnya tuh ada pemain Arab yang secara skill juga itu bagus banget. Salim Adaswari, untungnya dia cedera. Astagfirullahaladzim, kok untungnya iya. Sakit loh gue. Nggak gitu, maksudnya ada Abang Salim sembuh. Amin. Jangan, soalnya itu jujur ya, di match pertama tuh yang kita seri itu sampai sama, itu pemain sering banget tuh yang cetak gol dia juga penalti, ya kan? Emang karena kita faktor laki juga di situ, terus juga back kita kokoh juga pas di Arab kemarin. Untungnya dia serang cedera, menurut gua kayaknya nggak terlalu berbahaya kayak kemarin lah. Tapi baik lagi taktik pelatih sekarang kan beda pelatih kemarin. Tapi menurut gua ya yang kurang dari Indonesia adalah finishing sih. Bener nggak sih? Oleh Romeni udah masuk. Oleh Romeni salah satunya. Tapi Oleh Romeni secara statistik juga bukan yang pure nomor 9. Ya, dia sama kayak strike. Lebih upgrade dikit gitu. Ya, secara materi pemain Arab tuh gitu-gitu aja sih sebenarnya. Iya. Soalnya mereka secara pemain wise mereka dari liga lokal secara rata-rata kecuali si AS Roma itu. Iya. Di liga lokalnya juga kebanyakan cadangan. Jadi dikeluarin Mancini juga kan. Jadi iya, betul. Sebenarnya kalau dibilang kita kalah secara materi pemain enggak juga. Kalau lawan Arab ya. Soalnya kan di Liga Arabnya sendiri banyak pemain-pemain luar, bintang-bintang luar kan. Iya, bintang-bintang. Jadinya pemain lokalnya jadi cadangan. Iya. Kan. Kiper yang Arab sekarang kan di cadangan kalah sama si Bono. Iya. Ya Bono lawannya. Maroko semifinal ya. Punya Mega menang gitu ya. Iya. Terus ada kita kehilangan a piece of puzzle yang penting di Jepang, Kevin Dix. Oke. Ini cedera apa sih? Hamstring katanya. Apa hamstring? Tapi belum. Cuman gua nggak tahu update-nya kayak gimana. Nah, ini gua nggak tahu di berita yang gua baca terakhir yang gua baca terakhir ya, mudah-mudahan nggak parah. Cuman kan hasilnya belum tahu nih, mungkin besok kali. Tapi gue udah baca emang dia udah pastikan absen lawan Jepang. Udah pasti karena dia sampai sekarang kan jalan lawan Arab ya. Udah pasti absen dia. Nah, makanya ini kan kita nih walaupun menumpuk tapi kan Kevin Dix berkata amunisi baru yang emang dibutuhkan lah ya. Ada impact
Oh, iya. Dari menit 1 sampai 30 tuh mainnya oke sih dari sisi kanan. Ngambil gol aja kan ini passingnya dari Iya, yang Ya, nggak dapet. beda lah soalnya kelasnya Liga Champion bro. Yoi. Copenhagen Champion. bro, gitu kan. Ya, makanya nih. Berarti pengganti Kevin Dix, Sandy Walsh yang paling memungkinkan. Eliano mungkin Eliano lagi nih. Makanya nih. kali aja kayak dikasih kesempatan kayak wah ini pemain kayaknya bisa lah gitu loh. Mungkin semoga aja. Nah, makanya kan nih dengan case-nya Eliano kemarin tagar tertinggi itu adalah STY out kan. Menurut lu gimana? Ini STY out apa enggak? STY out. Maaf dulu ya, tapi Shin Tae-yong itu menurut gua kayak emang taktikal kurang gitu. Dia kurang pasti punya ya. plan B, plan C, plan D, kayak gitu-gitu aja monoton. Selalu pakai counter attack. Kalau udah gagal, masukin pemain-pemain yang dengan talent yang unik kayak Arhan dengan throw-in-nya, terus kayak Witan dengan Wancu. one touch-nya yang kadang berhasil, kadang kagak. Ya gitu-gitu aja sebenarnya Shin Tae-yong. Dan butuh variasi sebenarnya emang. Nah, kalau lu gimana, Ri? Kalau menurut gua ya gue setuju sih tadi apa yang dibilangin Mbak Nyanyo. Bener sih kayak nggak ada plan yang lain aja gitu. Mainnya gitu-gitu doang gitu. Bertahan, counter attack. Karena ya kalau kata Jose Mourinho ya. Kenal banget lo sama Jose. Oh, CS gue itu. Yes. Sekolah bola juga sama gue itu dia, ya kan sekolah bola. Yoi. Nah, permain kalau kita untuk menang, kalau kita bermain menyerang itu ya suatu kemenangan lah gitu loh. Gimana? Kalau kita bermain menyerang itu suatu kemenangan, karena kalau bertahan mulu tuh kayak pemain juga takut belakang gitu, pressure juga gitu loh, deg-degan gitu loh. Terus juga dari segi gelandang, menurut gua siapa sih sekarang gelandang kreatif selain Tom Hae? Padahal Tom Hae itu kalau yang gue lihat ya, dia mainnya lebih bertahan dan box to box. Nah itu menurut gue bukan playmaker murni. Nah ya, tapi emang ya itu sebenarnya kalau menurut gua dari Indo sekarang tuh balik lagi emang belum ada pemain yang bisa dibilang perform banget kayak Tom Hae di lini tengah lah gitu loh. Iya. Sama. Tom Hae kan tandemnya cuma Ivan Gender, Nathan itu juga bukan posisi asli. Bukan asli. Posisi asli dia apa sih? LB kan? LB. LB kan Ivan Gender doang. Iya. Marcelino. Kambuaya. Kambuaya bisa dicoba. Nah, apa namanya ya sekarang ya yang jadi concernnya itu adalah Kevin Dix. Kita baru lihat dia 1 kali main itu juga nggak full time gitu kan. Ya sangat disayangkan juga. Jadi ya penggantinya ada Patinama, ada Sandy Walsh, ada siapa lagi? Yance. Asnawi, nggak dipanggil. Asnawi kan cedera katanya. Yance atau Rizky Ridho mungkin dicoba. Nggak bisa. Dia. Nggak bisa. Menurut gue dia bagus di tengah udah. Wingback dia nggak bisa. Atau dia jadi apa namanya? Bahkan yang bisa malah wingback. Bisa. Makanya nih Eliano sih sebenarnya yang harusnya ya bisa kan. dicoba. Tapi Eliano kan pernah dicoba ya di wingback gitu ya pas lawan Arab. Lawan Arab kan ya? Lawan Cina. Lawan Cina. Kalah duel mulu dia. Ya kan karena emang dia apa namanya? Makanya pendek. sebenarnya menurut gue kayak dia tuh lebih cocok di forward sih. Iya. Dia bisa 9 posisi, 2 posisinya dia nggak bisa. Dia nggak bisa. Kita sama pelatih. Nggak kiper sama Second murni. Striker dia nggak bisa. Second murni. Oh jadi dia second striker ya? Dia semuanya bisa. Second striker Dia ya. doang yang bisa. Oh, pemantul bola gitu. Vieratel ya. Apa tuh? Iya. Viraltel mah band hari ini bukan dong. Pada ketawa mampus. Ya makanya ya udah nih Kevin Dix sudah pasti kayaknya udah nggak bisa ya kan. Nggak bisa ya udah. Mungkin nih Sandy Walsh sih kayaknya. Kayaknya gitu kan. Tapi emang Sandy Walsh ini dia mentalnya kuat banget lah gitu loh. Yang kemarin lawan Arab tuh, wah dia secara mental gue akuin dia oke lah. Dan juga gue berharap banget sih dari sisi back kita kan kanan kiri atau lebih perform lah kalau bisa. Seperti Verdong lah. Jadi perform banget. itu gokil tuh pemain tuh. Carvajal ya kan.
Wah itu benar-benar kayak gak ada matinya gitu. Ya Alba. Tapi mukanya kayak Carvajal. Ya Alba tuh mukanya. Ya udah atur dah. Atur dah pokoknya. Ya pokoknya perdong, ya pokoknya perdong. Kayak jenggot ya. Iya. Soalnya itu pemain tuh, wah itu gokil banget. Katanya bagus ya? Power oke. Terus emang dia tuh emang jago main bola. Cuma kurangnya Jago batin bola ya iya. Iya, Profesinya anjing. cuma kurangnya satu doang. Kurangnya satu, nggak buka eksklusif. Iya. Nggak buka. Endorse juga nggak ada. Iya, itu cowok-cowok dingin tuh kayak gitu tuh ya kan. Iya. Cowok dingin. Cowok-cowok dingin tuh. Nah, ini balik lagi yang yang gua tanyain tadi adalah STY out, apa lu tetap percaya STY ada? Tapi kan nih kita ngomongin nggak di sini doang. Seluruh masyarakat Indonesia yang apalagi pecinta bolanya itu meragukan nih STY nih karena racikan pemain. Mungkin kalau dari gua adalah secara materi pemain gitu yang masih kurang, yang tadi Dasril bilang masih templang antara pemain utama sama pemain cadangan. Kalau itu mungkin gue setuju, cuman kalau misalnya taktiknya kayak gini-gini aja gitu, kayaknya kebaca sih sama lawan. Gitu kan. Enggak ada yang apa namanya? Enggak ada yang bikin gebrakan baru gitu. Betul, eksperimennya tuh eksperimen menurut gue tuh kayak eksperimennya dipaksain banget, kayak tiba-tiba Sayuri yang main. Siapa yang expect? Kayak lawan Cina sih sebenarnya itu juga menurut gua kayaknya dia eksperimen dah. Pas itu. Enggak, sebenarnya itu juga dari point of view Sinteyong juga pasti sulit karena Indonesia itu kan setiap match ada amunisi baru. Walaupun pemainnya makin bagus, sebenarnya itu dari point of view pelatih itu susah. Iya, susah. Setiap match itu pemain baru, setiap match pemain baru pusing. Chemistry-nya itu ini kita bisa lihat lah yang Asian Cup yang kayak kita lihat Indonesia mainnya ke Madrid. Itu kan Karena pemainnya itu aja kan. Karena pemainnya itu kalangan umur kalau nggak salah ya. Berapa? U23. Yang ngomongin mana nih? Yang Asian Cup yang U23. main di Qatar kemarin. U23. Yang menang lawan Korsel. U23 ya. U23. Itu kan yang banyak pemain yang senior sekarang kan. Iya. Banyak pemain yang senior sekarang, tapi mereka tuh kompak, rapi banget mainnya, udah kayak kita kayak lihat Madrid gitu kan. Mainnya iya gitu. Paginya putih soalnya kan. Kayak lihat Madrid. Persipura putih juga. Bodo amat, gue nggak ngikutin bola liga lokal anjing. Gitu dong, Perserang bos. Perserang lagi. Nah makanya numpuknya pemain, datang lagi Ole nih ya kan. Yang sebenarnya itu challenging sebenarnya buat pelatih. Kita sebagai penonton, ada pemain baru nih yang lebih jago, pemain baru yang lebih jago. Tapi sebenarnya dari pelatih itu challenging. Iya, apa namanya, chemistry itu yang udah dibangun, tiba-tiba kan ada pemain baru lagi yang mana nih, yang tiba-tiba starting, tiba-tiba enggak. Iya. Kayak walaupun dari statistik itu pemain baru yang lebih bagus dari sebelumnya, challenging. Dan ya kita bisa lihat dari kontraknya Sinteyong aja, lihat ini ronde 3 nih gimana hasil akhirnya. Iya, makanya 5 match. Ya makanya peringkat 4 itu harga mati sekarang ya. Harga mati sekarang. Harga mati ya. Sekarang harapannya itu. Agak sulit ya. Agak sulit sih. Ya. Cuman untuk ronde 3 ini ya gue seneng aja karena udah sejauh ini gitu. Betul. Indonesia solid tuh sih, tapi sejelek itu loh timnasnya. Kita harus sadar itu sejelek itu timnasnya, dan sekarang ini udah sampai segini, kita harus bangga aja. Betul. Biasanya kan kita lawannya Laos, Kamboja. Sekarang Arab yang remeh anjir. Iya benar. Jepang remeh walaupun kebantai. Lihat aja kan remeh. Tapi emang ya, nggak bisa dipungkirin, emang banyak yang optimis pas lawan Jepang, seri lah gitu. Betul. Seri nggak kalah. Tapi kan kenyataannya ya dibantai 4-0. Betul. Diajarin main bola langsung. Iya langsung sadar. Iya, nah. Ya ini apa namanya, ya menurut lu tadi balik lagi STY ini gimana untuk meracik pemain ini jadi bagus? Mungkin lu ada masukan, kali aja STY nonton. Nih, annyeonghaseyo. Nonton Nim. Oke gitu. Coba dari lu. Kalau menurut gua ya maksimalin pemain yang ada dulu aja. Kalau pemain baru bisa dicoba tuh di babak kedua lah. Biar kayak lebih bervariasi aja gitu loh. Dan nggak kebaca lawan aja gitu. Coba yang pemain-pemain sebelumnya yang karena kan gue lihat kayak sekarang tuh kayak bener sih, lebih kayak bingung kayak pelatih itu sekarang tiba-tiba ada pemain baru, terus juga pemain lama yang harusnya udah perform malah diganti gitu loh. Ya kalau bisa ya pemain baru itu kayak siapalah itu, kayak Ole atau tapi sayang ya Kevin Lee gak main juga ya.
Mudah-mudahan aja sembuh besok. Ya, bawa Haji Naim dulu berarti. Haji Naim. Haji Naim. Ada komen tuh. Ya Pindik, Haji Naim. Bener. Nah, ya semoga aja kayak lebih diracik lagi lah. Terus juga gua kayaknya emang karena mental juga. Mental dari kalah lawan Cina, terus temu Jepang agak ngeri juga gitu, lawan Arab kayak deg-degan. Tapi gitu. bisa aja gara-gara wasit sih, bisa aja gara-gara wasit. Wah, nih wasitnya adil nggak ya? Bisa aja dari awal begitu ya kan. Nah kalau menurut lu gimana nih? Ya butuh variasi aja sebenarnya. Ini kalau begini-gini aja, ya gue juga bukan yang bisa tahu teknis bola gimana. Iya, lu kan pundit sotoy emang kan lu ada di sini gara-gara lu jadi pundit sotoy. Putoy. Putoy kita bahasa putoy, apa bro. anjir itu? Pundit sotoy. Gue sebagai penonton bola, Penikmat ya, bola. penikmat bola aja kayak gue butuh variasi sih dari nonton Indonesia yang nggak gitu-gitu ya. Gue capek soalnya nonton Indonesia counter attack mulu, deg-degan anjing. Iya. Tapi lu maksudnya jujur, lu nonton Indo, bener-bener nonton Indo baru sekarang kan lu sampai nungguin match-nya kan? Iya. Ya kan baru sekarang sama kayak gue juga. Kalau gue udah dari lama sih. Enggak, gue kan nanya lu, kan gue nanya lu nih. Nah, tapi gue kasih tahu doang kalau gue emang nonton dari lama ya. Iya. Gue terakhir nonton Indo itu jujur aja Tahun 89 tahun 2011 sampai 10 ya. Itu yang zamannya Indonesia lawan Inter Milan. Yang masih ada Coutinho tuh. Yang shootnya masih lambung tiba-tiba jadi pemain Liverpool terbaik. Nah, ini ngomongin tendangan shoot jauh, ngomongin jauh. Siapa itu? Kita nih kan Ragnar ini masih diragukan di lini depan nih ya kan. Ini nggak bisa jadi andalan gitu. Tendangan masih finishing masih kurang lah gitu finishingnya. Padahal kita mengharapkan dia jadi tumpuan depan kita gitu. Ini menurut lu bisa apa namanya? Menurut lu perlu diganti nggak sih si Ragnar ini gitu? Apa opsinya kayak gimana gitu? Opsinya karena ada nggak banyak sih pilihan kita depannya ada. Mungkin hoki kah? Mungkin strike kah? Mungkin siapa gitu? Sananta nggak dipanggil. Nggak dipanggil, cuma kemarin dicoret. Nggak masuk 23 list saja. Ya, kalau menurut gue emang sebenarnya kita tuh ada target man 2 ya yang gue tahu. Itu si Hoki sama Sananta. Kenapa kita nggak coba aja? Sananta coba aja. Nggak ada. Oh. Sananta nggak ada setahu gue. Ya kita coba aja lah, benar-benar kayak striker murni harus ada gitu, karena striker murni itu kan jiwa mematikan lah ya kan, pembunuh lah bisa dibilang kan. Ya kenapa kita nggak coba aja gitu pemain kayak gitu, dan juga kan dia belum ada main kalau nggak salah ya sekarang tuh, kenapa kita nggak coba aja gitu loh. Dan sekarang ya kayak tadi balik lagi, STY udah coba ini salah lagi STY. Ya tapi sebenarnya as long as Indonesia masih pakai 352 itu kan pasti model counter attack kan. Iya, dan betul. itu yang dibutuhin di depan itu yang bisa dribble. Nah. Jadi kalau pakai target man susah. Ya sekarang ini yang dribble-nya bagus menurut gue strike doang. Strike. Ya. Cuman body balance-nya kurang. Ragnar itu first impression-nya pas lawan Vietnam yang digolin dari Iya. samping itu gila. Dribble-nya Wah, ini oke. pemain gokil nih, tapi makin sekarang begini-gini aja. Karena dia tuh emang tipikal pemain sayap bukan pemain striker kalau Iya, menurut gue. ini gol lawan Vietnam Dan dia posisi yang dia bisa adalah playmaker sama sayap kiri. Tapi kan gol juga yang lawan Arab, Ragnar juga itu. Yang mana? Ada, itu golnya Ragnar juga kan. Back Arab nggak jelas. Itu bola hancur kan sebenarnya. Dan makanya kan yang kita lihat itu kan pengen playmaker yang bisa ngasih umpan terobosan kan. Ya bisa sebenarnya bisa dicoba Ragnar emang playmaker ya. Dia bisa dimainin playmaker. Atau Kambuaya? Lili bisa Pali juga. sih, kayak kita butuh Lili Pali sebenarnya. Bisa. Bener, tapi entah kenapa, padahal kan dia cara di klub dia kan perform banget, top assist loh. Sampai sekarang musim kemarin juga dia top assist gitu loh. Kali itu klub apa sih lo? Borneo dia sekarang. Dia pemain yang enggak selalu selalu ada kontribusi lah di Ya klub. jadi ya ini kan? striker siapa? Striker. Ya, Gua ini sambut. Mampus. paling tetap ya siapa lagi kalau nggak Sri, kalau nggak Ragnar, paling itu doang sekarang. Iya sih pilihan terbaik itu doang. Itu doang ya. Dengan skema sekarang ya. Kalau skemanya beda lagi bisa dicoba Hoki, bisa dicoba Sananta, bisa dicoba. Makanya plan B di babak kedua ini perlu sebenarnya. Iya, Harus makanya. dipersiapkan. Iya. Kita udah manggil pelatih finishing kan. Iya. Siapa tuh pemain Korea juga. Ya, dari Korea juga. Yun, Nah, Ya, Yun itulah. something. Nah, itu maksudnya kan
berarti emang nggak tahu gua latihannya kayak gimana gitu. Mungkin kalau menurut gua ya paling kayak Ragnar atau Struik ya sering-sering nonton ini sih Bambang Pamungkas video gitu. Karena tuh Bambang Pamungkas yang gue lihat ya dia sprint gak ada, terus juga tinggi badan juga nggak terlalu tinggi, tapi dia mematikan depan lawan. Karena apa? Bambang Pamungkas itu tipe striker yang positioning. Dia dimanapun bisa cetak gol, dari sundulan lah, tendangan lah. Coba deh nontonin dah, belajar dah sama Pamungkas dah. siapa nih strike sudah belajar. Dua pokoknya striker kira-kira kita tuh. Itu pemain mematikan atau dari Boas. Tuh Boas juga gokil. Cuma kayak sayangnya aja striker-striker mematikan itu berada di era kegelapan. Kenapa nggak di era sekarang gitu loh. Tapi emang karena ini juga sih kayak mungkin karena strategi zaman sekarang kan sepak bola agak modern ya kan. Lebih kayak false nine gitu loh. Itu ngaruh juga sebenarnya di taktik kalau menurut gua gitu. Dengan materi pemain sekarang, gua pengen buat lihat Indonesia tuh 4-4-2 atau 4-3-3 sih. Pengen banget sih begitu. Kayak patut dicoba dengan materi sekarang yang udah lengkap nih, apalagi nanti tambah oleh mungkin buat Maret lah nanti 4-3-3, 4-4-2. Oh iya, bokeh. Pressing, wah tuh sedep sih itu kayaknya tuh. Nah sekarang ngomongin kan Arab ya, tadi kita udah sepanjang waktu ngomongin Arab. Ya prediksi lu gimana nih lawan Arab? Mana Mas? 12-0 ya? Ya buset 12-0. Sintayong golin ya? Buset. 12-0. 12-0. Main PS bintang 1 lo aja. Pakai bintang aja PS2 lo. Pakai bintang. Ya kali aja. Bintang. Jangan nyebut. Kalau menurut gua sih ya apapun hasilnya Indonesia harus wajib menang aja lah, mau 1-0 berapa kosong pun. 3 poin harga mati ya. Gua nggak peduli sih lo mau berapa sih skornya, pokoknya 3 poin dah. Karena itu ngaruh sih buat peringkat kita kan, kita juga sekarang di juru kunci kan. Dari juga produktivitas gol juga kita bisa lah Tapi seenggaknya sekarang 3 poin itu juga kita butuh selisih gol yang gede. Iya. Kita gol difference kita terlalu jauh, abis kalah 4-0. Iya Jadi sih. kan yang di atas kita poinnya 6 semua. Kita kalau menang 6 poin. Kita balapan selisih gol kan. Kalau menang 1-0 atau 1-0 terus sampai nggak butuh. Ya mereka Gitu yang di atas kita harus kalah semua. Kalau nggak seri. Enggak, WO. Ya sebenarnya gue pas balik lagi Jepang kan sempat pesawatnya rusak tuh ya. Balik lagi ke Tokyo. Mudah-mudahan WO situ kagak WO. Kosongan anjing. Iya. Dari lu 1-0. Doa jelek aja. Nih ya, kalau menang kita bagi-bagi GoPay. GoPay oke. 2.000 satu menang. 1 juta maksudnya. Iya. 32. 1 juta lu beneran tuh. 1.000 perak aja. 32 biar seru ya? 32. 32. Gol ketiga Indonesia menit 90 plus 6. Plus 6. Tapi namanya 1. Biar kayak yang 0, lawan 0 ya, lawan 0 pokoknya. Kalau kata orang sono kan omongan ada doa ya, gue 1-0 menang dah. Iya. Ya kan. 1-0. Biar kita tuh euforianya dapet banget gitu. Habis Euforia dapet. Indonesia tuh butuh momentum golin di awal sih sebenarnya. Itu udah enak banget sebenarnya. Itu semangat sih, pasti semangat gitu. Makanya kemarin gol harusnya Ragnar gol tuh. Harusnya. Kalau gol tuh gue bangunin nih satu kelurahan aja. Buset. gitu ya kan. Terus untuk prediksi line up lawan Arab yang menurut lu oke. Kenapa tuh? Gua. Nyanyi. Oh, Mas aja dulu. Mungkin sama kayak kemarin tapi Kevin Dix ganti Sandy Walsh. Yakob bisa diganti. Karena Yakob kemarin kurang kontribusi lah. Dia decent tapi kurang kontribusi lah. Yakob kanan bisa dicoba. Entah kenapa gue suka Witan sih. Walaupun semua pada nge-hate Witan, gue suka Witan. Cara main dia Witan kayak Messi belum jadi. Iya. Tapi Witan jangan kebanyakan nyengir dah. Iya, itu kurangnya itu. Kalau salah nih langsung berpikir gitu, jangan nyengir ya kan. Jangan nyengir. Tapi emang dia murah senyum sih. Orang Semarang lo, ada orang Semarang lo banyak banget tuh di belakang. Ya nggak ngeliat ya. Siapa lagi pemain bola yang izin nggak main buat haji kan? Ya kan lo itu. Witan doang. Lalu striker tetap Ragnar. Ragnar sih masih oke lah patut dicoba. Lu
Real. Kalau gua formasinya 3-4-3. Posisi kiper tetap Paes. 3 back gua pengen nyoba liberonya itu Jordi Amat. Walaupun ya gitulah ya kan, tapi secara mental juga sebenarnya itu pemain bagus, juga banyak pengalaman lah di luar. Jadi blunder. Oke, ya blundernya nggak usah diomongin dulu. Terus juga dari sisi kanan Rizky Ridho, gue nggak tahu kenapa tuh pemain the best banget ratingnya. Dia doang yang gokil ya kan. Oh, buat CB. Ya, CB kanan. CB kanan, ya kan. Kan libero stopper 2 kan. Ya. Jordi Amat, stopper kanan Rizky Ridho, stopper kirinya tetap Justin Hapner lah, walaupun kemarin own goal, tapi is oke, nggak apa-apa, gue masih maafin ya. Nah, gue juga bukan yang sengaja. Iya, nggak sengaja. Terus dari DMF-nya 2, LMRM DMF-nya itu si tetap Tom Hay, dan gue nggak tahu nih, bingung nih siapa nih antara Marcelino atau Marcelino bisa dicoba sih, jadi posisi Jude Bellingham gitu. Marcelino atau Ivan atau siapa tuh lagi? Satu aja. Nathan. Kan Gue bingung tuh 3 itu, gue bingung sebenarnya. Cuma gue lebih kayak berharap Marcelino kita coba dulu di awal. Ya, terus lu nggak mainin Jesus? enggak. Oh iya, jadi Ijis ya? Ayo, Ya nggak boleh. Ya, kan udah. Nggak boleh. Kok lupa lagi. Sorry Bang Ijis. Wih. Kayak nonton lu dia. Terus Perdong, terus sisi LM-nya Perdong, RM-nya lebih ke Sandy Walsh mungkin atau Witan. Striker 3 lagi di depan tuh RW strike, CF-nya tetap Ragnar, sisi kanannya gue bingung lagi siapa. Gue berharapnya Eliano sih. Gue masih penasaran. Gue masih penasaran Eliano bakal dicoba. Eliano depan gue pengen penasaran Iya. sih. Dari Cadangan. Sapersap kayak Jet Ijes. Kan tadi gue sebutin kan. Ya. Iya. Kapten di cadangan. Iya. Dia jadi pelatih. Pemain siapa aja anjing. Kan Jordi Amat jadi kapten. Kalau jadi ngamen kan Jordi Amat. Nah, Jet Ijes jadi jadi Sapersap sama ini sih hoki. Biar kita hoki aja gitu ya kan. Lo saper-saper siapa nya? Sama-sama gue 2. Eliano sama Arhan. Oke. Kumantul ya. Kalau dari gua ya yang kayak kemarin posisinya, cuman gue pengen karena Dix itu cedera, gue pengen Patinama di kanan, kiri tetap Verdong, di tengah gue pengen lihat Ivar karena di Pirlo-nya Indo nih ya kan. Iya, pas lagi pendek lo ya. Yoi, ya kan. Itu terus ya udah itu nggak berubah. Kanan tapi si Jakob gue pengen ganti si Marcelino sih, coba di kanan, tengahnya strike, kirinya Ragnar. Strike jadi false nine. Oke, gitu aja pokoknya. Itu semuanya semoga kita menang ya kan. Nah, iya, bola Indonesia. Pokoknya ini kita peringkat 4 harga mati, tapi diingat teman-teman semua jangan yang dikit-dikit tuh stay out. Itu ngaruh ke mental sisi pelatih, kepelatihan, staff semua dan pemainnya gitu. Pokoknya dukung terus, mau kalah, mau menang, mau seri. Ini kita lagi di tahap tim kita nih lagi pengen nanjak nih biar jadi baik gitu kan. Intinya peringkat 4 harga mati, peringkat 2 kalau bisa. Langsung peringkat 2 kita lolos gitu ya kan. Oke. Amerika, Pokoknya gitu aja podcast kali ini, kita ngomongin match preview antara Indonesia melawan Arab gitu. Pokoknya jangan kemana-mana, tunggu lagi podcast kita next podcast gitu kan. Jangan lupa juga like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga nonton MV-nya pemain 12 di Diaspora Squad, dan lagu Diaspora bisa didengarkan di semua platform. Oke? Pokoknya jangan lupa subscribe. Bye. Thank you.